Halo, nama saya Sandra. Saya mau cerita tentang pelepasan dari roh jahat. Ini adalah buku yang saudara Nicholas menulis. Dia juga ada di bahasa Indonesia, ada di websitenya juga. Apa namanya websitenya, saudara Nicholas? What's the name of the website? Pasukan Yoel di akhirzaman.com. Anda adalah pasukan Yoel di akhirzaman.com. Ada buku ini, bahasa Indonesia. Saya sudah punya kebiasaan, setiap pagi saya menunggu Tuhan, waiting on the Lord. Saya duduk 1 jam dengan buku dan pensil, dan sering Tuhan menunjukkan visi atau vision, kadang-kadang kata-kata, macam-macam, tapi Tuhan berbicara. Kadang-kadang Tuhan bilang baca Alkitab bagian ini, Tuhan berbicara ke hati saya karena saya menunggu. Nah, suatu hari waktu saya sedang menunggu, saya mendengar Tuhan berbicara ke saya, tapi dalam bahasa Inggris. Saya dengar dia bilang gini, Knight Templar, Knight Templar. Saya nggak tahu apa itu Knight Templar karena saya nggak tahu tentang kata-kata itu. Lalu saya telepon saudara Nicholas, saya bilang, Nicholas, Knight Templar itu bagus apa jelek? Karena aku dengar Roh Kudus bilang Knight Templar, bahasa Indonesianya kesatria Templar. Terus Nicholas bilang itu nggak bagus, itu kita harus sesuatu yang mungkin dari nenek moyang atau apa yang harus kita minta maaf sama Tuhan, lalu Tuhan Roh Kudus akan datang dan kita akan dibersihkan dari dosa-dosa itu. Nah, waktu saya datang ke rumah Nicholas, Roh Kudus itu memang sangat setia. Kalau Anda 100% sayang Tuhan dan tidak sayang dunia, Tuhan pasti melepaskan Anda. Di dalam waktu Dia, satu-satu. Dia akan melepaskan dari masa-masa lalu, kepahitan, Tuhan akan menunjukkan. Dan waktu hari itu, banyak yang keluar dari saya. Ini barusan 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu. Dan luar biasa, sesuatu yang saya nggak pikir, itu bukan dari pikiran saya, bukan dari bayangan atau imajinasi saya. Seperti waktu saya kecil, saya suka mendengar musik-musik dari Madonna, popstar penyanyi terkenal Madonna. Dan waktu itu Holy Spirit, Roh Kudus menunjukkan Madonna. Waktu saya minta maaf karena saya mengidolkan, jadi idolatry, Madonna. Saya minta maaf Tuhan, saya kerasa Roh Kudus datang dan itu keluar. Dan satu lagi adalah Bon Jovi. Waktu saya di SMP, saya suka dengar Bon Jovi dan saya nggak pernah berpikir di kepala saya bahwa itu adalah dosa. Tapi Roh Kudus menunjukkan, oke. Lalu saya bilang, oke, Bon Jovi. Lalu Roh Kudus datang dan saya dibersihkan lagi. Terus ada juga waktu itu saya suka yoga. Tapi guru yoga ini bukan tipe-tipe yang spiritual. Dia adalah modern. Jadi saya waktu itu mikir, oh dia modern, dia bukan Hindu atau gimana, jadi nggak apa-apa yoga. Dan saya sudah banyak ke kelas-kelas yoga, tapi ada 1 atau 2 nama-nama guru yang tahu-tahu saya ingat nama dia. Dan saya dibersihkan lagi. Terus juga ada, kita harus hati-hati juga siapa yang berdoa ke kita. Waktu anak saya di TK, ada satu ibu-ibu. Dia bilang dia orang Kristen. Dia membara-bara, berapi-api, selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia selalu, wah saya menerima visi gini gitu. Tapi waktu dia bicara, hati kecil saya tidak merasa nyaman. Itu Roh Kudus bilang, jangan orang ini jangan berdoa buat kamu. Tapi karena saya waktu itu takut sama pendapat orang, ibu-ibu ini datang ke saya dan di depan ibu-ibu lain bilang, saya mau berdoa buat kamu. Dan saya nggak berani bilang, jangan berdoa. Padahal Roh Kudus sudah bilang, jangan, orang ini jangan berdoa buat kamu. Dan hari itu waktu saya ke rumah saudara Nicholas, tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan aku. Dan aku kerasa sekali, itu kuat sekali keluar. Dan Roh Kudus datang kuat sekali ke saya. Jadi saya cuma mau bilang ke Anda bahwa jalan dengan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat asik. Kita harus dibersihkan dari macam-macam. Apalagi kita orang Indonesia. Semua orang Indonesia ke dukun. Semua orang Indonesia suka ke fortune teller. Dan melihat masa depan dan baca astrologi. Yoga, macam-macam.
Itu semua kita harus minta maaf dan kita harus percaya Tuhan untuk membersihkan satu-satu keluar dari kita. Apa hasilnya? Kalau kita kasih waktu ke Tuhan Yesus untuk membersihkan dia, untuk membaca kitab suci, untuk percaya, kita akan lebih murni, kita akan lebih berani, tidak takut manusia, dan kita akan penuh dengan kuasa Tuhan untuk cerita ke orang lain tentang atau evangelize, supaya orang lain juga bisa menerima keselamatan. Jadi itu yang saya mau cerita hari ini. Terima kasih. How are you feeling now? Very good, thank you, Brother Nicholas. Saya sehat sekali. After deliverance, how are you feeling? Yep, I feel more bold and I feel more transparent because one of the... Bahasa. Oh ya, saya merasa lebih berani dan saya juga merasa lebih jujur. Jadi karena saya orang Asia dan hidup di negara Asia, kadang-kadang kita tidak bisa jujur tentang perasaan kita, atau jadi banyak kata-kata tuh yang kurang berasal dari hati karena kita banyak mau menutup-nutupi, takut orang supaya nggak tersinggung. Itu bisa, jadi saya merasa lebih bebas dan bisa lebih jujur ke orang-orang. Amen. Now we pray for you. Kita akan berdoa untuk Anda. Father, we pray for your fire. Tuhan, saya berdoa api-api For Tuhan deliverance. untuk supaya orang dibebaskan Let dari it fall setan. on the people. Jatuhlah ke orang-orang yang For lemah. deliverance. Supaya orang bisa Set them lepas free. dari setan, supaya bisa bebas Of black magic. dari kekuatan Witchcraft. setan, dari Fortune dukun, telling. dari peramal-peramal, Yoga. dari yoga, Fui. fui-fui, To set them free. set them free, To bebaskan the mereka, fire and the Holy Spirit's anointing. supaya Roh Kudus datang dan membersihkan mereka. Fill them Isilah mereka, for Tuhan, evangelism. supaya mereka bisa menjadi, Dalam nama Yesus. supaya mereka bisa menginjil ke orang lain atas nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Terima kasih. Shalom.